Alhamdulillah pada malam hari ini kita bisa melanjutkan kelas kita, kelas PPI, Psikologi Pendidikan Islam. Kita masuk ke pertemuan ketiga. Insya Allah kita dibersamai oleh Ustaz Muhammad Fatan Ariful Ulum. Siap ya, Ustaz? Ya, Alhamdulillah. Alhamdulillah. Semoga ilmu yang disampaikan pada malam hari ini dibarokai oleh Allah Subhanahu wa taala dan kita bisa bisa mengamalkan apa yang disampaikan ini nanti. Insyaallah pembahasan pada malam hari ini masih berkaitan tentang belajar gitu. Ya, insyaallah. Menyinggung tentang belajar. Ada hal menarik yang ini sebenarnya pekan lalu terkait dengan belajar. Tanpa belajar sungguhnya tidak ada proses pendidikan. Itu kalimat yang penting betul ini. Nah hari ini insya Allah kita akan lanjutkan pembahasan dengan beliau. Langsung saja kepada beliau kami persilahkan. Tafadhol. Ya. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalam ala asyrafil anbiya wal mursalin amma ba'd. Alhamdulillah ya. Ada hal-hal baru yang senantiasa perlu kita seksamai. Ada hal-hal lama yang perlu kita koreksi. Makanya ada istilah learn to learn. Learn to learn itu belajar untuk belajar. Kadang kita sudah memiliki satu ilmu, satu keterampilan. Kemudian dengan izin Allah Ta'ala ternyata ada hal-hal yang kemudian menjadikan kita harus belajar lagi. Nah, jadi ya banyak sekali ketika kita menganggap sudah mampu dan kemudian kita berhenti belajar, akibatnya kemudian kita menjadi mampet, menjadi tidak berkembang. Maka majelis kita ini memahami asas-asas psikologis dalam belajar itu juga bagian dari ikhtiar kita ini. Sehingga ada hal-hal yang memang menjadi prinsip dalam belajar yang harus kita jaga betul, dan ada hal-hal yang tidak prinsip dan itu bisa berubah. Contohnya kita mau pergi dari Indonesia ke Makkah, mau umroh. Kita bisa direct flight ya, langsung dari Jogja ya ke sana, atau Surabaya ke sana, atau Jakarta ke sana. Tetapi ada juga yang bisa kita lakukan dengan cara lain. Kita pergi ke luar negeri dulu, entah ke Kuala Lumpur atau ke negara lain, ada urusan di sana. Wah, kok nanggung nih. Sudah dekat dengan, sudah di Qatar, sudah dekat dengan Makkah. Kenapa nggak sekalian umroh? Kemudian umroh. Jadi ada banyak cara untuk mencapai tujuan belajar. Nah, di dalam belajar kita ingat ada namanya belajar yang sifatnya individual. Jadi per orang ini, bagaimana kita sebagai individu itu benar-benar menjadi pribadi yang mau terus-menerus berkembang. Mengembangkan potensi-potensi yang terpendam, yang tersembunyi, sehingga muncul ke permukaan. Kemudian di saat yang sama ada yang namanya belajar yang sifatnya itu sosial. Belajar sosial ini adalah belajarnya seseorang dengan belajar kepada orang lain. Nanti kita tunjukkan beberapa contohnya. Kemudian sekelompok orang kepada sekelompok orang yang lain. Atau masyarakat ke masyarakat yang lain. Atau bahkan satu peradaban ke peradaban yang lain. Nah, banyak teori yang sudah dimunculkan oleh para psikolog. Nah, ada yang kemudian ada namanya psikologi sosial ya, psikologi yang mengurusi tentang masyarakat. Ada juga yang kemudian setelah kita perhatikan, contohnya nanti ditulis oleh Prof. Hasan Langgulung juga di bukunya Asas-Asas Pendidikan Islam, atau di buku beliau yang lain ya, Pendidikan dan Peradaban Islam, maupun nanti kita lihat di buku-buku yang ditulis oleh contohnya ya Ibnu Khaldun atau beberapa yang lain, itu jelas-jelas sudah membicarakan tentang belajar sosial.
Jauh sebelum teori yang terkenal di psikologi. Contohnya adalah teorinya yang disebut oleh Prof. Langgulung itu adalah teorinya Miller and Dollard, belajar sosial, social learning. Itu kan kira-kira baru tahun 1900-an. Padahal jelas-jelas Ibnu Khaldun sudah lebih lama dari itu. Nah, tetapi kita akan belajar pelan-pelan dulu ya, sebentar. Kita melihat dulu apa yang ditulis oleh Prof. Hasan Langgulung dan kemudian nanti kita seksamai beberapa kitab yang lain. Nanti untuk sebagai contoh, kita akan menyeksamai secara khusus bukunya Prof. Malik Badri tentang bagaimana Islam menangani minuman keras. Karena ini menjadi contoh konkret yang menarik. Karena makalahnya Prof. Malik Badri ini beliau cerita itu pertama kali dipresentasikan itu tahun 1975. Kemudian karena dianggap sangat baik, lalu setahun kemudian 1976 diminta presentasi di Meksiko. Berarti yang menyimak bukan hanya orang Islam. Setelah itu makalah yang awalnya dalam bahasa Arab itu kemudian sengaja dijadikan buku, ditulis dalam bahasa Inggris, Islam and Alcoholism. Nah, ini terjemahan dari yang bahasa Inggris. Dan beliau sengaja menulis dalam bahasa Inggris agar apa yang telah dilakukan oleh peradaban Madinah di zaman Rasulullah SAW itu bisa ditiru oleh peradaban yang lain, termasuk peradaban manapun yang bukan hanya di Madinah, bahkan bukan hanya Islam. Karena miras, minuman keras itu masalah semua negara. Makanya di belakang itu ada komentar Arthur Tongs. Setahu saya ini non-muslim ya, Direktur Badan Internasional untuk Alkohol dan Kecanduan. Bagaimana pujiannya Arthur Tong, bacanya gimana? Arthur Tong terhadap bagusnya makalah ilmiah yang kemudian dibukukan miliknya Prof. Malik Badri. Nanti kita di akhir ya, ke akhir nanti. Karena ini contoh nyata belajar sosial, belajar antar peradaban. Kita lihat sebagian teorinya dulu. Untuk menunjukkan bahwa memang kita perlu memahami yang namanya belajar sosial yang kemudian dikenalkan contohnya oleh Miller and Dollard tahun 1941. Belum ada lahir ya. Indonesia belum merdeka, 1941. Jadi Miller and Dollard itu menekankan proses imitasi, meniru di dalam belajar. Jadi manusia itu satu di antara cara belajarnya adalah dengan meniru. Contohnya ini disebutkan oleh Prof. Langgulung, ada 2 anak kecil, umurnya 6 dan 3 tahun, sedang bermain dengan bapaknya. Bapaknya menyembunyikan permen untuk masing-masing. Kemudian kedua anak itu mencari bapaknya, yang menemukan bapaknya nanti dapat permen. Nah, menariknya kan ada 2 anak, 6 tahun, 3 tahun. Setiap anak 6 tahun mencari di satu tempat, nah 3 tahun itu ngikuti kakaknya, niru. Oh, kakaknya nyari di sana, dia ikut nyari di sana. Nyari di situ, dia ikut ke situ. Ini kayak kalau anak-anak kecil pada main peta umpet itu ya. Nanti biasanya yang kecil itu ngikuti yang lebih tua. Sembunyi di mana gitu ya, sembunyi di mana ngikut gitu ya. Artinya terjadi ya, umum gitu ya. Karena niru yang lebih gede karena dianggap layak ditiru. Nah, kemudian ketika si anak tua itu, yang lebih tua ya, tadi 6 tahun ya, itu telah menemukan gula-gulanya, lalu dia berhenti mencari. Udah dapat. Nah, yang kecil kan belum. Akhirnya si anak yang kecil tadi, yang 3-6 tahun, kata Miller and Dollard, jadi bingung. Karena dia itu mencari hanya ngikuti kakaknya. Begitu kakaknya sudah dapat dan berhenti, dia berhenti. Karena dia sudah selesai. Nah, nanti dikembangkan oleh Miller and Dollard dengan beberapa cara ya. Tapi prinsipnya adalah seperti itu. Nah, percobaan Miller and Dollard selanjutnya memberi kesimpulan bahwa belajar melalui imitasi tadi, niru, berlaku. Tetapi juga generalisasi tiruan.
dari seseorang ke orang yang lain. Dan juga diskriminasi. Maksudnya itu kadang orang itu nirunya tadi kan sederhana. Oh, nyari sana, kemudian ke sana. Tapi nanti ada generalisir. Pokoknya apapun yang dilakukan oleh orang yang ditiru itu dia lakukan. Gaya bicaranya, pakaiannya, cara dia berhias, bahkan nanti cara dia berjalan, itu semua bisa ditiru. Itu generalisir. Nanti ada juga yang diskriminasi. Ada yang ditiru, ada yang tidak ditiru. Oleh karena itu nanti kita lihat ada anak atau ada orang itu meniru seseorang yang dia anggap lebih. Kalau tadi kan contohnya anak kecil. Nanti ada punya remaja. Remaja menganggap atau mengidolakan seseorang. Maka si remaja ini kemudian meniru apapun yang dilakukan oleh idolanya. Nah, ini kata Miller and Dollard itu ya memang begitu akhirnya. Yaitu ketika menganggap bahwa yang ditiru itu si idola ini luar biasa, layak, maka apa yang, nah ini jadi nanti bahan iklan ya. Wow, sepatunya ini ikut beli sepatunya, bajunya ini ikut beli bajunya, jualan topi, topinya dibeli. Pokoknya kalau dia penyanyi, albumnya dibeli. Kalau dia ini menulis buku, bukunya dibeli. Mending kalau nulis buku gitu ya. Kadang ya film-filmnya nggak jelas, pokoknya filmnya dia. Dan ini kata Miller and Dollard, ini adalah generalisasi peniruan. Sehingga ketika seseorang itu dianggap lebih, dianggap idola tadi itu, maka yang ditiru akhirnya kabeh ditiru. Semua cenderung ditiru. Kenapa? Karena dianggap lebih. Nah, akibat dari tingkah laku meniru yang berlaku pada tahap satu dan satu orang, satu masa. Nanti kemudian Miller and Dollard mengembangkan, bukan hanya orang per orang, tetapi peniruan itu juga dilakukan oleh sekelompok orang atau masyarakat kepada masyarakat yang lain yang dianggap lebih. Ini mengingatkan kepada kita konsepnya atau teorinya Miller and Dollard ini sudah dibahas oleh Ibnu Khaldun nun jauh sebelumnya. Karena Ibnu Khaldun itu sudah ada bertahun-tahun sebelumnya. Tahun berapa ya adanya? Oh, ini dikatakan Ibnu Khaldun itu mungkin hidup kira-kira 794-an. Oh, 751 beliau sudah kerja. Oh, jadi sudah lama sekali ya. Kan sekarang tahun 1446 Hijriah. Ini tahun 751 Hijriah. Berarti kan tahun 1350. Wow. Tahun 2024. 1350. Tinggal kurangi berapa itu? Ya, sudah 2000, udah 1000. Hampir 1000 tahun ya. Oh iya, betul. 2000, ya benar ya, ini kira-kira tahun 1350 Masehi. Sudah kerja. 700-an tahun. Masya Allah. Jadi Ibnu Khaldun ini nanti karena beliau itu seorang penulis, pemikir dan pengembara, ini kemudian banyak melakukan pengembaraan, bertemu dengan satu masyarakat dengan masyarakat yang lain, kemudian bekerja di satu daulah, di daulah yang lain, lalu beliau melakukan pengamatan. Lalu ditulis. Maka terkenal dengan Muqaddimah Ibnu Khaldun. Yang itu setelah diteliti banyak mempengaruhi sosiolog dan antropolog barat. Jadi teori-teori para sosiolog barat itu banyak yang mirip sekali dengan apa yang ditulis oleh Ibnu Khaldun. Ingatnya Ibnu Khaldun itu pernah tinggal di daerah Eropa, terutama di daerah Granada, Andalusia. Jadi wajar kalau ya namanya juga orang Eropa, ini ketemu sesama orang Eropa. Nah, jadi ada belajar sosial, satu orang belajar ke orang yang lain, satu kelompok belajar kepada kelompok yang lain, satu komunitas atau satu masyarakat belajar kepada komunitas yang lain, sampai satu bangsa, satu peradaban belajar kepada peradaban yang lain. Kenapa saya ingin nyantumkan di situ? Nah, disitulah buku-buku seperti ini menjadi penting. Ini contohnya. Yang lebih tua ya, Sekolah Para Nabi. Ini ada
judul aslinya Madrasatul Abna. Madrasatul Anbiya, Ibar wal Azwa. Madrasah para nabi. Ada 2 jilid. Ini jilid keduanya tadi saya cari belum, mungkin ada yang pinjem terus belum ketemu. Ini dijelaskan oleh penulisnya bagaimana para nabi itu mendidik, bagaimana setiap nabi dididik oleh Allah, kemudian mendidik masyarakat. Loh, kenapa ini ditulis? Karena apa yang dilakukan oleh para nabi itu bisa ditiru oleh siapapun yang mau menjadi pribadi seperti para nabi. Makanya buku seperti ini menarik karena kan kita bicara asas-asas psikologis dalam mendidik. Ini saya tunjukkan contoh ya. Contoh ya. Yang mana? Sekolah Nabi siapa? Ini ada madrasah atau sekolahnya Nabi Adam. Madrasah sekolahnya Nabi Nuh, Nabi Hud, Nabi Soleh, Nabi Ibrahim, yang terkenal nih ya, Nabi Lot, Nabi Yusuf, Nabi Shu'aib, Nabi Yunus, Nabi Ayub, nabi yang lain di jilid kedua. Contohnya ya, madrasah atau sekolahnya Nabi Ibrahim. Jadi di situ nanti ada bagaimana Nabi Ibrahim itu berkomunikasi dengan ayahnya. Itu kan di situ ada pelajaran. Makanya ditampilkan oleh Allah di Quran untuk kita jadikan bahan pelajaran. Loh, karena Quran itu kan sama seperti referensi, bahkan termasuk yang paling ilmiah ya, sehingga perlu kita lihat. Atau bagaimana kalau ini belajar ya, bagaimana Ismail kecil belajar kepada ayahnya, Nabi Ibrahim. Bagaimana Nabi Ibrahim ngajak dialog Ismail, sehingga Ismail itu ketika Ibrahim alaihissalam diperintah menyembelih Ismail, Ibrahim ingin mengajarkan kepada Ismail, ya kalau disuruh langsung bisa, tetapi ini kata para ulama, ini cara Ibrahim alaihissalam untuk mendidik Ismail agar dia ridho. Memang ketetapan Allah itu dia disembelih. Yang nyembelih ayahnya sendiri atas perintah Allah karena melalui ru'yah shadiqah, melalui mimpi yang benar. Dan itu nggak sekali, kata ulama itu minimal 3 kali. Dan mimpinya para nabi itu benar, itu perintah Allah. Sudah mantap, maka Ibrahim mendatangi Ismail, kemudian mengatakan, hei anakku, aku bermimpi diperintah Allah untuk menyembelihmu. Kemudian ungdur madza tar, maka lihat atau perhatikan apa pendapatmu. Maka kemudian di situ ada dialog sampai Ismail ridho atas ketetapan itu. Ridho untuk disembelih. Adegan seperti ini terjadi sudah ribuan tahun yang lalu. Kemudian dimasukkan Allah di dalam Al-Quran. Lalu diceritakan dari satu generasi ke generasi yang lain. Nah, sampai kemudian diceritakan oleh Allah di dalam Al-Quran. Kan sebelum di Al-Quran, dia sudah diceritakan di kitab-kitab sebelumnya. Referensi-referensi umat-umat tauhid sebelumnya. Untuk apa? Jadi bahan pelajaran. Makanya ketika Rasulullah diutus di Madinah, itu bangsa Yahudi, bangsa Nasrani semuanya sepakat bahwa para nabi itu harus turunannya Ibrahim. Semua sepakat. Maka kemudian apa bukti bahwa kamu itu nabi? Karena nabi itu harus turunan Ibrahim. Berarti kan sama saja dengan mengatakan, loh, Ibrahim itu di Baitul Maqdis atau Palestina sekarang kita nyebutnya Baitul Maqdis. Nah, bukan di sini. Maka buktinya adalah adanya tempat berdirinya Nabi Ibrahim alaihissalam saat bersama Nabi Ismail membangun kembali Ka'bah, yang kita nyebutnya maqam. Jadi ada bukti zahirnya. Loh, kalau zaman itu dari Baitul Maqdis sampai Mekah jelas ada buktinya. Kan nggak mungkin terus cuman sehari, kan nggak mungkin. Jauh, perjalanannya jauh. Maka normal kalau kemudian Ibrahim punya keluarga. Dan memang betul. Oh, ternyata memang dari Baitul Maqdis membawa Ibunda Hajar beserta Ismail kecil di situ. Nah, peristiwa seperti ini adalah belajar sosial. Kenapa kok cerita ini diceritakan ulang dari satu umat ke umat yang lain, dari satu generasi ke generasi yang lain, agar nilai-nilai yang diyakini itu kemudian diwariskan. Jadi kalau kita bicara cerita Quran, karena para ulama semua sepakat cerita Quran itu benar.
tidak ada satupun yang fiktif. Semuanya adalah kisah nyata. Makanya kalau di kitab-kitab ulumul Quran itu semua sepakat dan memang bisa dibuktikan. Kisah ini kalau tadi kan orang ke orang ya. Dan itu banyak sekali, makanya penyebutan di sini kan menggunakan nama nabi. Berarti kan kita ini seperti diajari sebagai satu orang, kita belajar kepada orang-orang istimewa ini. Oh, kepada Nabi Adam, apa kekurangan dan kelebihan beliau. Oh, kepada Nabi Hud, Nabi Soleh, Nabi Ibrahim, tadi terus sampai Nabi Yakub, Nabi Yusuf, Nabi Yunus, dan seterusnya. Sampai nanti juga di jilid kedua nanti ada para nabi, setelah itu sampai Nabi Zakaria, Nabi Yahya, Nabi Isa, dan juga ada kalau Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam banyak banget kitabnya. Nah, itu kan ketika kita diperintah lihat Rasulullah, Ibrahim alaihissalam, mereka itu semua nabi teladan. Khusus untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan Nabi Ibrahim diberi level yang khusus. Maka diberi gelar khusus namanya uswatun hasanah. Juga menarik ya. Uswatun hasanah kalau di Quran tuh nyebutnya tunjuknya langsung ke para lelaki. Kalau di Indonesia ini mungkin bapak-bapak, ibu-ibu, mas-mas, mbak-mbak belum pernah ketemu ya. Mas uswatun hasanah itu ya. Pak uswatun rata-rata ya pasti mbak uswatun, bu uswatun karena dianggapnya tak marbutoh ya muannats gitu. Ya nggak apa-apa sih. Tapi memang kalau di Quran uswatun hasanah itu rujukannya kepada lelaki sebenarnya. Tapi ya nggak masalah. Namanya juga budaya kan kita orang Indonesia pengen punya nama yang bagus, maka ngambil dari Quran, maka diambillah nama tokoh-tokoh dan kemudian istilah-istilah baik seperti uswatun hasanah. Nanti ada juga Mas Ali atau Pak Ali Imran, padahal Ali artinya keluarga. Saya punya tetangga namanya Umar bin Khattab, padahal bapaknya bukan Khattab, bapaknya namanya lain, tapi ya namanya pengen mantap ya Umar bin Khattab. Nggak hanya cukup Umarnya, bin Khattabnya. Ini kan contoh, ada seorang bapak belajar kepada bapak soleh yang lain atau tokoh soleh yang lain, sehingga ngasih nama anaknya dengan nama orang-orang yang baik. Sehingga anaknya itu, namamu Abu Bakar, namamu Umar, namamu Utsman, namamu Ali, itu kan, Lalu kemudian kamu tahu nggak siapa Ali? Ceritakan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, betapa istimewa beliau. Atau namanya Utsman, diceritakan bagaimana Utsman bin Affan. Atau Utsman yang lain, pendiri Daulah Utsmaniyah. Kemudian nanti atau nama Nabi tadi ya, namanya Ibrahim, namanya Yusuf. Bagaimana bangganya jadi punya nama Yusuf yang tokohnya ada dalam Al-Quran. Diceritakan orangnya mulia, begini-begini. Nah, sehingga seseorang itu jadi belajar kepada orang lain, baik secara langsung maupun tadi dari namanya sendiri yang itu adalah tokoh. Sehingga kayak saya, nama saya kan Muhammad Fatan Ariful Ulum. Muhammad itu jelas kata ayah saya, agar kamu belajar kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Fatan adalah Al-Quran. Secara khusus itu menyebut Nabi Ibrahim, makanya saya bangga betul. Sami'na Fatan itu Ibrahim. Jadi kita belajar secara pribadi kepada orang lain. Ini belajar sosial. Kemudian kita juga bisa belajar kita sebagai pribadi atau sekelompok orang ini. Kayak ini kan, ini di studio ada sekelompok yang pegang pena, pegang kertas, nyatet, ya sambil bingung-bingung dikit nggak apa-apa. Itu beda kan? Coba. Ini kan ada yang pegang pena, ada yang nggak pegang pena. Beda nggak pegang pena sama nggak pegang pena? Ya beda. Nanti kalau dikumpulkan juga beda-beda nanti hasil catatannya. Tapi ini menarik. Jadi ada orang belajar ke sekelompok orang yang lain, atau ada sekelompok orang belajar kepada sekelompok yang lain. Dan itu dicontohkan dalam Al-Quran. Tadi kan ada pribadi yang bisa ditiru. Ada yang nyebutnya namanya fasilitasi sosial. Atau tadi social learning teori, belajar sosial. Jadi belajar kepada orang lain. Ada juga yang belajar, sebenarnya juga ada dalam Quran belajar kepada hewan ya, seperti Qabil kebingungan ngubur Habil, akhirnya dikirim burung ya, burung ada yang bilang gagak itu gimana nih setelah dua gagak bertarung kemudian menggali kubur, lalu yaitu diperintah oleh Allah untuk menggali kubur, kemudian ngubur, terus baru kemudian Qabil yang sudah berhari-hari, ada riwayat itu berhari-hari membawa saudaranya yang sudah dia bunuh itu bingung, diajari. Nah, ini cara ngubur orang. Nah, jadi
ya memang makanya di psikologi ada pendapat bisanya atau bolehnya kita belajar dari non manusia, artinya dari hewan, bahkan dari tanaman. Ya, kalau di Quran kita diajarkan lihat bagaimana gunung, lihat bagaimana pepohonan, lihat bagaimana alam semesta ini diciptakan. Kembali ke kita. Maka tadi ada orang belajar kepada orang lain atau belajar kepada situasi sekitarnya. Yang kedua, itu orang atau sekelompok orang belajar kepada kelompok yang lain. Dan itu diajarkan. Contohnya yang jelas sekali adalah Al-Kahfi. Ashabul Kahfi itu sekelompok, bukan hanya satu. Ada sekelompok pemuda yang istimewa di tengah rusaknya masyarakat saat itu, di tengah rusaknya tauhid saat itu, rusaknya peradaban, mereka mau untuk mencari kebenaran, menemukannya, lalu menjaga dirinya. Makanya guyonan guru saya dulu itu kerjanya Ashabul Kahfi itu cuma 2. Lari dan tidur. Melayu lan turu. Nek bahasa Jawa ini enak. Melayu lan turu. Lari dan tidur. Berapa tahun? Berapa? 309 tahun dalam hitungan Hijriah ya. Atau 300 tahun dalam hitungan Masehi. Jadi mereka ini kan jadi contoh bahwa keutamaan itu bukan pada banyak atau sedikit, tetapi pada keimanan kepada Allah, kepada usaha untuk menjaga diri. Maka Allah beri contoh ini loh, kumpulan. Nanti kan di kalangan para ulama ada juga perdebatan ilmiah ya. Berapa jumlah para pemuda Ashabul Kahfi? Berapa jumlahnya? Nah, menurut Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma berapa? 7 pemuda. Kemudian mereka lari dari keburukan, dari kekafiran. Pokoknya suruh nyembah berhala nggak mau, masuk ke gua. Allah tidurkan selama 309 tahun tadi menurut Hijriah. Lalu bangun, dunia sudah berubah. Raja yang kafir sudah mati, masyarakatnya sudah bertauhid, sudah menyembah Allah. Nah, mereka hidup sebagai bukti bahwa kalau Allah mau memenangkan seseorang atau sekelompok manusia itu gampang. Nah, ini kan contoh. Nanti ada kelompok lain. Yang kalau ini kan kelompok kecil, Ashabul Kahfi. Nanti kita juga bisa melihat, sebenarnya di seluruh surat Al-Kahfi itu isinya kan belajar sosial semua itu. Belajar kepada para pemuda Kahfi, belajar kepada 2 saudagar. Satunya beriman, satunya kafir. Bagaimana sikap mereka berdua dan bagaimana Allah menunjukkan kekuasaannya kepada keduanya. Kemudian belajar kepada Nabi Musa yang ketika proses mau mencari ilmu, didik muridnya. Yaitu Fatahu itu yang disebut 2 kali ayat 60 sampai 62 yang nanti kita tahu di tafsir itu maksudnya adalah Yusha bin Nun. Jadi ini kayak Naufal ini kecil-kecil ikut duduk di sini. Itu bukan masalah duduknya atau nih adik-adik yang duduk di situ sambil nyatet bolak-balik buku. Itu ada proses yang penting di situ. Kenapa kenapa ini kita lakukan dan kenapa namanya Bapak Ibu, Mas-mas, Mbak-mbak ada yang online mungkin sambil ngomong anak saya nggak tahu atau sambil pegel-pegel dari capek tetap mau ikut atau sambil tiduran karena sudah ngantuk atau wah walaupun ngantuk saya tetap pegang buku tulis saya nyatet. Ini semua kan ikhtiar kita. Saya pokoknya menikmatilah proses ini. Tadi juga panitia kebingungan, wah ini gimana? Alhamdulillah karena ini belajar bareng semua. Nah, contohnya ini, kenapa ini ada adik-adik ini yang nggak kelihatan layar ya? Ini ada beberapa santri pakai meja, siap bolpen. Loh, ini kita niru dari Quran. Bagaimana? Loh, yang mau disuruh belajar siapa? Nabi Musa alaihissalam. Kok ya tidak bawa santri? Kenapa? Karena itu bagian dari kaderisasi. Loh, berjalan dengan guru, bersama majelis guru, majelis para senior, itu melatih. Saya dulu sangat bersyukur ya ketika SD, saya diberi kesempatan untuk mewakili sekolah, memberi sambutan atas nama seluruh murid saya MI ya waktu MI saya. Yo gemeter kelas 4 SD di depan
ratusan orang ya gemeter sampai goyang itu. Tetapi itu pengalaman yang sangat mengesankan. Keringetan, gemeter, lupa apa yang saya ucapkan, tapi ya alhamdulillah. Terus nanti ikut lomba baca puisi Islam pas Ramadan, gemeter. Sampai kemudian diajari bapak saya, kalau kamu baca puisi, itu jangan fokus kepada orangnya. Fokus pada apa yang kamu baca. Akhirnya juara 1, alhamdulillah. Ya itu kan nggak terduga juga. Begitu kita itu fokusnya kepada baca puisi, bayangkan orangnya nggak ada gitu aja. Alhamdulillah memang rasanya jadi ketagihan juga baca puisi yang bagus-bagus ya. Kemudian nanti waktu SMP juga diajari oleh para ustadz, diajak ngobrol, diajak diskusi. Itu kelihatannya sederhana, tetapi saya kalau ingat-ingat lagi, iya ya. Saya ingat sekali suatu kali saya diajak bapak saya, mungkin baru kelas 2 atau 3 SD. Ini kembali ke SD sebentar ya. Kemudian bapak saya itu ternyata tabligh akbar. Di lapangan yang lihat itu menurut saya karena nggak tahu angka sebenarnya, tapi wakeh banget, mungkin 1000-an. Dan itu umum, di kampung itu biasa. Tabligh akbar ribuan itu biasa. Bapak saya memang mau balik rada kondang di Klaten. Jadi kalau biasalah kalau khutbah itu ribuan ya biasalah. Karena kalau Idul Adha, Idul Fitri itu hampir pasti bapak saya tugas. Saking banyaknya ya, itu sampai guyonannya para sebagian panitia itu antri ini nganti 3 tahun luwih. Jadi untuk biar bapak saya khutbah Id itu harus 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun katanya, saya nggak tahu ya. Tapi kalau ngelihat kalendernya dicoret-coret tuh, iya kayaknya penuh itu coret-coretan itu. Nah, saya waktu itu ingat, baru 2 tahun baru 2 SD, 3 SD. Saya satu-satunya anak yang diajak, karena adik saya yang kedua putri. Saya itu takjub melihat bapak saya itu. Kok bapak saya tenang sekali ya, ngomong di depan banyak orang itu. Saya aja lihat orangnya sudah dredeg, ini bapak saya tenang, diperhatikan, dan kemudian pokoknya bagi saya itu langsung apa yang tertancap pada saya belajar sosial saat itu. Kalau bapak saya bisa, insya Allah saya bisa. Dan itu kan berulang-ulang, bukan hanya sekali, tetapi salah satu momen yang paling mengesankan saya, sampai saya ingat rasanya, gambaran visualnya itu ya itu. Karena masih kecil, sudah punya daya ingat, dan saya lihat bagaimana bapak saya mengelola tabligh akbar. Saya sendiri yang pernah, dan gimana ya, pokoknya pernah gitulah. Salah satunya karena itu, gambaran itu. Jadi saya bayangkan ketika Yusha bin Nun diajak dari Padang Tih untuk ke tempat pertemuan antara 2 laut itu ya. Itu terjadi dialog yang sangat intens antara seorang alim, gurunya yaitu Musa alaihissalam dengan muridnya ini. Dan itu kan terjadi transfer nilai yang luar biasa. Yang itu mahal. Nggak bisa hanya dengan melihat. Ya harus dirasakan, dialami. Nah, disitulah belajar sosial. Kita bisa melihat betapa banyak adegan belajar sosial di dalam Al-Quran yang diajarkan oleh Allah Ta'ala kepada kita. Yang itu asas psikologis yang memang masuk ke dalam. Nah, nanti insya Allah kita akan membahas secara khusus bagian afektifnya, kognitifnya, psikomotorik nanti di pertemuan-pertemuan berikutnya. Nanti per bagian insya Allah kita bedah secara khusus. Jadi Bapak Ibu guru, Bapak Ibu orang tua, ini saya sampaikan ya, bahwa memberi pengalaman anak, memberi pengalaman murid, santri, untuk mengalami situasi-situasi sosial, itu penting. Maka kita melihat adegan-adegan itu di dalam Quran banyak sekali. Sebagai cara Allah untuk mengingatkan kita betapa istimewanya hal tersebut. Nah, maka Yusha nanti kan selesai, ketika sudah ketemu, suruh pulang. Karena memang yang suruh belajar hanya Nabi Musa. Nah, bahasa wong Quran itu, wong dalam tanda kutip wong kurang kerjaan itu sudah capek-capek nemeni, suruh pulang. Tapi proses menemani Nabi Musa alaihissalam itu saya bayangkan sangat mengesankan bagi Yusha bin Nun. Karena kita tahu nanti sebelum Nabi Musa alaihissalam wafat, nanti beliau atas perintah Allah memilih Nabi Yusha sebagai nabi selanjutnya. Kan 1 tahun sebelumnya Nabi Harun wafat, setahun berikutnya kan Nabi Musa. Penerusnya siapa? Pemuda
yang menemani Nabi Musa dalam perjalanan mencari Khidir. Nanti kita tahu ya, Musa alaihissalam juga belajar kepada Khidir. Walaupun jumhur ulama sepakat bahwa Nabi Musa itu levelnya di atas Khidir. Ini juga isyarat yang lain, bahwa belajar tidak mengenal batas dan waktu. Yang hadir di sini mungkin ini santri-santri sajadah, berarti kan junior saya. Tapi ini yang hadir di online atau nanti melihat videonya sangat mungkin adalah itu senior-senior saya. Saya dulu kan, saya kemarin datang ke SMA saya. Saya ini kan MI-nya di Klaten. Kemudian mondok di As-Salam. Kemudian SMA-nya kan di Muhammadiyah 1 Yogyakarta. Kemarin untuk berterima kasih kepada sekolah saya itu ya, saya datang bawa hadiah buku. Udah lama, udah bertahun-tahun nggak ke sana. Terakhir ke sana ya karena ngisi. Kemudian setelah itu kan kuliah di psikologi UGM. Saya kemarin juga mungkin berapa pekan yang lalu ya barusan ke sana Jumat dan Ahad ya. Jumat itu setelah ngisi di Maskam UGM saya sengaja karena saya ingat ya pesan dari guru-guru saya, pesan dari bapak ibu saya bahwa jangan pernah melupakan jasa orang-orang yang telah menjadikanmu seperti sekarang ini. Maka setelah ngisi emak-emak UGM, ternyata itu para istri dosen-dosen senior di UGM. Saya waktu itu telepon kakak kelas yang sudah jadi dosen di psikologi, alhamdulillah ada. Terus akhirnya ketemu juga beberapa senior. Kadang mengunjungi sekolah-sekolah kita, mengucapkan terima kasih, memberikan sesuatu yang bisa kita berikan, ya entah hadiah kecil atau yang lainnya, atau pokoknya kita menunjukkan bahwa alhamdulillah apa yang jenengan dulu ajarkan itu berguna bagi saya, itu saya merasakan ya itu penting bagi kita sendiri maupun untuk orang lain. Dari mana? Ya kita belajar dari sosial, bagaimana guru-guru, dosen-dosen itu perlu kita kuatkan juga, perlu kita kokohkan. Bagiannya dan kita diajari oleh agama ini, ya kita bersyukur, mengucapkan terima kasih kepada beliau-beliau. Saya masih kenal guru TK saya. Kalau saya ngisi pengajian di Klaten yang selapanan itu beliau ikut hadir, guru saya itu. Dan saya sampaikan, saya itu muridnya beliau. Dulu waktu imut-imut itu, itu ya beliau gurunya. Nah, jadi belajar sosial itu kita lakukan melalui orang, kita belajar ke orang lain, atau sekelompok orang, atau satu masyarakat. Nah, kalau kita baca ini sejarah umat Islam ini kan Prof. Hamka ini, Bu Hamka ini ngajarkan kepada kita bahwa sejarah umat Islam itu panjang. Ini beliau mulainya dari zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena sebagian itu mulainya dari Nabi Adam alaihissalam. Maka di situ nanti kita akan temukan ada umat-umat terdahulu. Ada umatnya Nabi Nuh, ada umatnya Nabi Hud, Nabi Soleh, dan seterusnya ya. Dan itu kita belajar. Dan itu juga pelajaran bukan hanya kita individu, tapi kayak gini nih komunitas. Kayak lembaga ini belajar kepada lembaga yang lain, belajar kepada masyarakat yang lain, belajar kepada umat terdahulu. Makanya ini contoh, ini tadi saya mau bacakan ini kok lupa. Ini buku klasik nih, saya senang sekali buku ini. Makanya saya cari aslinya. Pengen cari yang aslinya bahasa Inggris. Ketemunya baru yang PDF ya. Sudah banyak. Kalau ini terjemahan asli ini tahun berapa ini ya? Ini cetakan ke-9 tahun 87. Udah pada lahir belum ini? Yang di sini ini 87. Ini aslinya cetakan pertamanya yang terjemahan loh ya, itu tahun 1982. Sedangkan versi bahasa Inggrisnya pertama, The 100 Ranking of the Most Influential Persons in History, tulisannya Michael Hart ini, saya belum lahir juga, tahun 78. Masya Allah. Geger waktu itu. Kenapa? Karena Michael Hart menaruh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai nomor 1. Ini kan riset yang menarik. Riset bagaimana orang-orang itu mempengaruhi dunia. Nah ini kan, ini riset kayak gini ini penting. Karena itu mengajari kita bukan hanya tahu ceritanya, tapi bagaimana mengambil hukum, mengambil hikmah, mengambil pelajaran dari cerita orang-orang itu, cerita kelompok-kelompok itu, cerita masyarakat-masyarakat itu, cerita umat-umat itu.
Nah, ini dilakukan sampai sekarang. Maka yang dilakukan oleh Ibnu Khaldun dengan muqaddimahnya itu menarik. Nah, yang begini ini nanti oleh Prof. Langgulung disebut sebagai belajar antar peradaban. Jadi proses belajar antar budaya, antar peradaban inilah yang sebagian menyebutnya proses akulturasi. Yaitu kalau satu kelompok manusia dengan kebudayaan tertentu itu kemudian belajar, baik langsung tidak langsung dari kebudayaan lainnya. Kalau kita diingatkan ya oleh Allah Ta'ala bahwa kita ini sebenarnya kan dari Adam dengan Ibunda Hawa. Kemudian dari sana muncul anak turun Adam, berkembang lita'arufu, untuk saling memahami, saling berkenalan, saling menyadari perbedaan masing-masing dengan yang lain. Ya kebetulan ini kita semuanya beda-beda ya. Nah, maksudnya bajunya beda-beda, ya alhamdulillah. Untungnya beda. Kok ya masih bisa duduk bareng, ya memang begitu. Bahkan satu komunitas saja itu beda gaya kopiahnya. Tadi saya awalnya mau pakai kopiah yang Samarkand apa Bukhara itu, tapi nggak jadi. Terus kemudian ya pilihan bajunya, warnanya beda. Kecuali kalau diseragamkan. Kalau seragam beda. Nah, jadi ketika kalau tadi belajar sosial itu kan bisa seseorang ke orang yang lain, bisa sekelompok ke kelompok yang lain. Kalau ini antar peradaban. Nah, saya ingin cerita. Sebelum nanti ini waktunya nanti saya diingatkan ya, untuk biar bisa cerita tentang kenapa kok belajar penanggulangan alkohol ini penting. Karena ini pernyataan nggak main-main dari Direktur Badan Internasional untuk Penanggulangan Alkohol dan Kecanduan. Ini tinggal 8 menit lagi. 8 menit lagi. Oke, saya sebutkan yang karena saya memang sudah bertekad harus menyebut tulisannya Prof. Langgulung dulu. 1905 itu Jepang perang melawan Rusia. Menang apa kalah? Kira-kira 1905. Belum lahir semua kita ya. Menang apa kalah? Jepang melawan Rusia. Menang. Menang mana? Menang Jepang. Menang Jepang. Kalau menang itu kira-kira suruh perang lagi berani nggak? Berani. Berani lah gitu loh. Menang. Jadi ini mirip seperti belajar individual. Jadi ketika orang itu melakukan sesuatu, kemudian dia dapat penguatan, dia akan melakukannya lagi. Perang, menang. Ditantang sama Eropa. Kira-kira tahun 1930-an. Ya berani, wong kemarin 30 tahun yang lalu perang menang kok. Kenapa nggak berani? Ternyata kalah. 1945 kita tahu Hiroshima, Nagasaki dibom. Jepang kalah. Oke ya. Kalau kalah, kira-kira suruh perang lagi, nggak? Berani nggak? Mikir-mikir. Berarti kan paham ini, pinter kan dia. Oke, maka ini kata Prof. Langgulung, Jepang nggak mau melakukan perang lagi. Nggak. Saya nggak mau perang lagi. Terus apa yang dilakukan Jepang? Jepang melakukan upaya perbaikan pendidikan. Ada satu riwayat, itu Kaisar meminta didata berapa jumlah guru. Kita akan bangkit dari pendidikan. Untuk apa? Untuk bisa memproduksi produk-produk teknologi yang bisa dijual. Kita akan melawan bukan dengan perang militer, tapi dengan perang dagang. Dan tidak mungkin kita memproduksi barang kalau nggak punya ilmunya. Dengan itu kemudian Jepang bangkit, ekonominya bangkit. Kita tahu ya, mereka mengeluarkan Toyota, Honda, Suzuki, Kawasaki, apalagi Daihatsu, kemudian Sony, lalu Panasonic, banyak sekali produknya. Pokoknya riset, pendidikan, riset. Harus menghasilkan sesuatu yang berguna, bernilai. Bisa kemudian punya nilai jual tinggi. Kita tahu kemudian dalam mungkin tahun 1980-an, Jepang sudah ekonominya sudah mendekati Amerika Serikat yang dulu mengalahkannya. Bahkan sudah mengalahkan sebagian negara Eropa. Sampai sekarang masih bertahan banyak produk Jepang. Nah, mereka terus memperbaiki sistem pendidikannya dan kemudian sistem perdagangannya. Tentu saja ini nggak sempurna, tetapi kata Langgulung ini menunjukkan bahwa Jepang itu negara yang pandai belajar. Mana yang responnya jadi, begini menang, oke lanjut. Begitu kalah, berarti jangan lagi. Karena kata Langgulung, inilah PR kita, ini kata beliau. Jadi Timur Tengah, khususnya Arab, negeri Arab itu pernah perang melawan Israel.
perangnya itu terjadi beberapa kali. Pertama 1948. Menang apa kalah? Kalah. Kemudian 1956 diulangi lagi. Kalah lagi, militer lagi. Kemudian 11 tahun lagi 1967 perang lagi. Kalah lagi. Harusnya kalau logikanya kalau kalah perang ya jangan perang dulu. Perbaiki apa yang kayak Jepang ini. Tapi diulangi kata Prof. Langgulung 1973 perang lagi dan kalah lagi. Dan kita tahu sekarang Baitul Maqdis sampai sekarang masih terjajah. Artinya negeri-negeri sekitar Baitul Maqdis itu tidak belajar dari kekalahannya. Mengapa kok kalah? Apa yang harus diperbaiki? Jangan perang terus. Wong perang berkali-kali gagal. Jepang begitu kalah, dia paham, oh saya harus mengambil. Nah, ini namanya pintar, kata Langgulung, peradaban yang pandai. Nah, peradaban yang pandai ini berkaitan dengan learning how to learn. Oh, ini agak mungkin ini kita bahas pekan besok apa ya kalau memungkinkan ya. Kalau enggak ya itulah ya. Moga-moga di pertemuan berikutnya ini nanti belajar bagaimana untuk belajar. Jadi sekali lagi proses berhasil gagal itu harusnya disikapi dengan seksama. Orang yang pandai belajar, peradaban yang pandai belajar, masyarakat yang pandai belajar, dia harus memahami. Oh, kalau begini gagal, ya jangan diulang. Dia harus mencari respon yang lain. Nah, ini nanti juga berkaitan dengan kreativitas. Makanya Prof. Langgulung juga menulis buku judulnya Kreativitas dan Pendidikan Islam. Itu bahasanya psikologi banget. Saya sebagai orang psikologi, wah ini buku-bukunya psikologi-psikologi nih. Nah, dengan cara itu kita kemudian bisa belajar lebih baik. Gimana? Sudah habis waktunya? Masih 4 menit. Masih cukup. Oke ya. Dengan cara itu kemudian kita lihat ini, buku ini. Buku yang menarik. Jadi Prof. Malik Badri memulai bukunya ya, kalau introduksi biasalah perkenalan mengapa buku ini dibuat. Itu nanti silahkan dicari sendiri, dibaca sendiri. Tapi saya ingin menunjukkan, Prof. Malik Badri memulai dari berhasilnya Madinah keluar dari bertahun-tahun cengkraman minuman keras. Jadi ketika muncul ayat larangan minum minuman keras, itu ada sekelompok sahabat sedang mabuk. Sebagainya setengah mabuk. Lagi minum-minum. Bukan minum biasa, ini minum-minuman keras. Minum alkohol, khamr. Itu begitu dengar larangan, langsung berhenti. Ada yang barusan minum, dikeluarkan. Kemudian yang punya gentong-gentong, enggak hanya cukup gelas-gelas, gentong-gentong, banyak sekali, dibawa keluar, dipecahkan. Sampai diceritakan Madinah di sebagian wilayah itu banjir minuman keras. Saking orang itu bersegera. Jadi sejarah mencatat betapa menakjubkannya respon para muslimin Madinah terhadap larangan minum minuman keras. Dan itu bukan hanya peminumnya nanti yang yang dilaknat, yang Allah dan Rasulnya melaknat bukan hanya peminumnya, ya penjualnya, pembelinya, yang membeli yang menuangkan, yang pokoknya semua yang terkait, bahkan yang diam padahal dia bisa mencegah, itu juga dilaknat. Wah, itu betapa hebohnya itu. Nah, kemudian Prof. Malik Badri setelah itu menceritakan apakah Islam benar-benar bertanggung jawab atas keberhasilan kampanye anti khamr itu. Ini beneran Islam atau yang lainnya? Maka nanti beliau ceritakan tentang proses penanggulangannya itu. Lalu setelah itu ditunjukkan kehidupan Arab pra-Rasulullah. Sebelum Rasulullah diutus jadi Nabi. Ingat ya, ini nanti banyak kajian psikologinya di sini. Jadi mungkin sebagian yang tidak akrab dengan psikologi harus mengecek. Karena teori-teori psikologi kayak teori aversi, kemudian teori desensitisasi itu disebut di sini. Karena ini memang psikoterapinya disebutkan, dibandingkan. Bagaimana kehidupan Arab pra-Islam?
menyembah berhala, menghinakan manusia, menjual anak perempuan, mengubur hidup anak perempuan, mewariskan para wanita, kemudian perzinaan, termasuk mabuk-mabukan. Sampai mereka itu, peradaban itu meyakini bahwa semakin kuat mabuk, semakin hebat seseorang. Na'udzubillahi min dzalik. Bagaimana puji-pujian terhadap syairnya, penghinaan kepada sesama itu na'udzubillah sampai pada level yang sangat menjijikkan. Nah, lihat ya situasi hancur-hancuran itu. Maka begitu Islam datang, Rasulullah mengubah keyakinan mereka, menanamkan belief system yang baru, value yang baru selama 13 tahun di Makkah. Nah, lalu kemudian ada tahapan bagaimana agar masyarakat baru ini siap untuk sepenuhnya meninggalkan khamr. Jadi nggak langsung khamr diharamkan, nggak langsung, tapi pelan-pelan. Sistem kenapa? Karena ini kan cuma simptom saja, cuma gejala. Orang zina, orang mabuk, orang judi, itu kan sebenarnya gejala dari kerusakan di akarnya. Nah, harus diperbaiki akarnya, yaitu keyakinannya. Sistem nilainya harus diperbaiki. Begitu mereka yakin Allah itu Esa, Allah itu Maha melihat, Maha mengetahui, Allah Maha adil, Allah sudah menyiapkan pahala berupa jannah dengan segala kenikmatannya bagi yang beriman, Allah sudah siapkan neraka beserta siksaannya yang mengerikan bagi orang-orang yang menentang. Situasinya kan jadi mereka sudah punya nilai-nilai itu. Sampai kemudian nanti ada tahapan pertama nanti sebutkan, ini singkat saja ya, nanti di surat An-Nahl bagaimana alkohol itu yang itu memang ada manfaatnya, ada keburukannya, ada madharatnya, dan madharatnya lebih banyak daripada keburukannya. Terus kemudian nanti ini saya singkat ya, ada surat Al-Baqarah, kemudian ada di surat keempat itu Pak, An-Nisa. Sampai di An-Nisa nanti sudah mulai dimunculkan bahwa minuman keras itu kan bikin mabuk. Maka orang mabuk jangan mendekati sholat, jangan sholat dalam kondisi mabuk. Ketika orang sudah menikmati sholat, sudah yakin dengan sholat, itu kan disuruh ninggalkan sholat. Atau ada gini cerita Prof. Malik Badri, ada orang nggak sholat karena mabuk. Terus teman-temannya menengok, dikira sakit kan, terus ditanya kenapa nggak berangkat sholat jamaah. Kan jawabannya nggak enak banget, karena aku mabuk. Itu kan izin banget, malu. Sehingga disitulah ada proses sosial untuk, nah ini proses sosial untuk menguatkan orang yang mabuk tobat sepenuhnya, orang yang kemudian tidak mabuk tetap tidak mabuk. Sampai kemudian ketika muncul ayat larangan, yaitu ayat kelima Al-Maidah ya. Saat itu responnya luar biasa. Semuanya segera memenuhi seruan itu. Dan ingat itu nggak setahun 2 tahun. Jadi untuk yang sudah kecanduan berat, masyarakat yang rusak seperti ini memang butuh proses bertahap, termasuk akar-akarnya tadi. Nggak hanya seruan larangan khamr, larangan haramnya khamr. Nah, setelah itu ditemukan kata Prof. Malik Badri dalam catatan sejarah hanya kira-kira 7 orang yang kumat. Dari banyaknya ribuan penduduk Muslim Madinah, hanya 7 orang yang ditemukan catatan itu kumat. Artinya dia kemudian mabuk lagi, terus dicambuk. Tapi juga Masya Allah, Rasul mengatur mereka dengan sangat baik, sehingga sampai kemudian pelan-pelan akhirnya betul-betul bisa meninggalkan. Jadi ada tahapan untuk menyelesaikan masalah ini, dan itu tahapan penyelesaian khamr ini, kata Archer Tonge tadi itu akan sangat berharga untuk satu, negara-negara dengan populasi muslim banyak. Yang kedua, juga masyarakat-masyarakat non-Islam, bahwa ternyata efektivitas penanggulangan alkohol itu adalah dengan memperbaiki sistem keyakinan, sampai kemudian sistem keyakinan itu mempengaruhi cara mereka berperilaku. Salah satunya ini, kalau ini Pak riset psikologi, semakin tinggi
hadiah untuk meninggalkan alkohol dan semakin berat hukuman ketika minum minuman keras, itu ya orang semakin susah. Semakin mudah untuk meninggalkannya. Nah, nanti ada beberapa riset yang menarik. Yang ternyata prinsip-prinsip itu bisa diterapkan bahkan oleh masyarakat non-Islam. Nah, inilah contoh belajar antar peradaban. Jadi Islam sebagai solusi itu ketika dalam tanda kutip tidak diberi label Islam, maka dia bisa diterapkan untuk yang lain. Termasuk nanti, makanya di sini tadi tulisnya Michael Hart. Dalam urusan, bahasa beliau itu dalam urusan agama dan non-agama, itu kenyataannya Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai pembawa risalah Islam terakhir, syariat Islam terakhir, itu memang bisa ditiru oleh yang lain. Bagaimana didik anak, awal dulu ya, bagaimana pernikahan suami istri, bagaimana keluarga dibangun, bagaimana didik anak, bagaimana bikin lembaga sosial, bagaimana mendamaikan antar suku yang berperang, bagaimana membangun negara. Kenyataannya itu bisa ditiru. Demikian, mau berpanjang kata sudah dikasih kode ini ya, tapi habis begitu, insyaallah. Allah a'lam. Alhamdulillah.